Waktu seperti sungai yang terus mengalir. Ia tidak pernah berhenti, menyeret segala sesuatu kenangan manusia menuju lautan kelupaan. Kita sering lupa, bahkan sampai bertanya-tanya, siapa kita? Dari mana kita berasal? Ini adalah pertanyaan mendasar yang melahirkan ilmu sejarah. Sejarah adalah dialog tanpa akhir antara masa kini dengan masa lalu. Namun, kertas bisa hancur, tinta bisa memudar, dan ingatan manusia bisa terdistorsi. Lantas, bagaimana peradaban masa lalu mengirimkan pesan kepada kita? Batu. Mereka memilih batu. Mereka memilih media yang abadi seperti batu ini. Jauh sebelum gedung-gedung pencak karang itu berdiri, tanah Sumatera atau bisa dikenal Suwarna Dwipa merupakan pulau emas yang memiliki gerbang peradaban. Selat Malaka menjadi saksi bisu, lalu lalang kapal-kapal pedagang dari India, Tiongkok, hingga Timur Tengah. Disinilah, di tanah Sumatera Utara, aroma kapur barus pernah lebih berharga daripada emas. Kerajaan-kerajaan kuno seperti Panai, Aru, hingga pengaruh Sriwijaya meninggalkan jejak kedaulatan mereka di sini. Namun, jejak-jejak itu tidak selalu berupa istana megah yang berdiri. Seringkali kejayaan itu tersembunyi dalam serpian-serpian prasasti yang tersebar, menunggu untuk dibaca kembali. Inilah pentingnya epigrafi dalam ilmu sejarah. Membaca apa yang tertulis di atas batu atau logam keras. Sebuah prasasti adalah dokumen otentik. Ia adalah sumber primer yang paling jujur, karena sudah berada di sana sesaat peristiwa itu terjadi. Melalui goresan pahat ini, kita melakukan verifikasi. Kita menyusun ulang puzzle kehidupan sosial, politik, dan keagamaan nenek moyang kita. Prasasti sendiri seperti kapsul waktu yang berhasil menembus abad demi abad. Hari ini, kita tidak perlu masuk ke hutan belantara untuk menemukan pesan-pesan itu. Di jantung kota Medan, tersimpan sebuah tempat perlindungan bagi memori kolektif kita, Museum Negeri Sumatera Utara. Disinilah batu-batu bersejarah itu kini beristirahat, diam, dingin, namun penuh dengan cerita. Dalam tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah ini, kami akan mengajak Anda semua untuk mendengarkan apa yang mereka katakan, bukan sekedar melihat, tapi membaca peradaban mereka. Halo guys, kami dari kelompok 5 dengan saya Rizka Ilanada dan rekan saya Muhammad Arif, saya Imanul Suwanto Semiring. saya Mutiarini. Kami di sini dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah mengambil tema di Museum Negeri Sumatera Utara, yang dimana kami mengambil tema yaitu berbagai prasasti di Museum Negeri Sumatera Utara sebagai dokumen sumber sejarah. Segitu saja perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, prasasti yang pertama adalah replika batu Tental Margapasti. Prasasti ini milik Margapasti yang terletak di Desa Pasti, Kecamatan Merampu, Kabupaten Dairi. Isinya tentang petua yang mengajarkan agar permangmang atau keturunan yang lebih tertua bersinambul keturunan yang lebih muda agar tidak mengambil keuntungan dalam acara pesta yang dilaksanakan oleh raja maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan sistem sosial dalam masyarakat Pakpak yang harus dihormati. Seluruh lapisan masyarakat pun harus mematuhi isi petuah tersebut. Jika dilanggar, ada sanksi sosial yang harus diterima.
Nah, kemudian ada prasasti Sitopayan, yang dimana prasasti ini dari biara Sitopayan ini dipahatkan pada sebuah lapik arca. Penulisan sebanyak 2 baris dan berada dalam kondisi yang cukup aus. Aksara yang dipergunakan adalah aksara Jawa kuno dan Batak awal. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu Batak. Prasasti Sitopayan ini adalah prasasti yang ditemukan di desa Sitopayan, Mandailing Nata, Sumatera Utara. Yang dimana prasasti ini berasal dari masa berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Mandailing. Isinya yaitu menyebutkan tokoh yang bernama Baginda Majabat. Isinya menunjukkan adanya komunitas yang sudah mengenal sistem keagamaan, pemerintahan lokal, serta tradisi penulisan. Prasasti Sitopayan ini menjadi bukti penting bahwa daerah Mandailing ini pernah menjadi salah satu bagian dari jalur budaya dan peradaban kuno di Nusantara. Selanjutnya ada Prasasti Tandihat II. Prasasti Tandihat II ditemukan di Biara Tandihat II yang merupakan sebuah situs peninggalan sejarah, di mana terdapat arca-arca seperti berbagai artefak berharga. Prasasti ini dipahat pada bagian depan paha kiri sebuah arca singa, sebuah posisi yang cukup unik ya, karena menandakan adanya makna simbolis dan penghormatan terhadap arca tersebut. Jadi isi prasasti ini sendiri ditulis dalam aksara dalam bahasa Jawa kuno. Pada prasasti tersebut tertulis kata-kata yaitu Buddha I Swakarma, yang berarti Buddha dengan sebab akibatnya sendiri. Kalimat ini menunjukkan pada konsep inti ajaran Buddhis, yaitu pemahaman tentang hukum karma, bahwa penderitaan maupun kebahagiaan yang dialami seorang berasal dari perbuatannya sendiri, bukan dari faktor luar. Pesan ini menekankan tanggung jawab individu atas akibat perbuatannya sendiri, serta segala akibat nilai-nilai kehidupan masyarakat masa itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu benda koleksi Museum Nasional Sumatera Utara yang bernama Prasasti Manggis atau biasa kita sebut sebagai Prasasti Candi Manggis. Nah, Prasasti Manggis atau yang kita sebut Prasasti Candi Manggis ini ditemukan pada abad ke-13 Masehi di Desa Manggis, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang lebih tepatnya ditemukan di belakang lokasi arca Batara Loka Nata yang terletak di Candi Manggis yang berada di Desa Manggis itu sendiri. Namun kini candi tersebut sudah runtuh. Nah, bahasa yang digunakan di dalam prasasti tersebut menggunakan aksara Paleo Sumatera atau aksara Sumatera kuno yang terdiri dari bahasa Sanskerta dan Melayu, serta ditambah dengan aksara dan bahasa Batak itu sendiri yang terdiri dari 4 baris. Nah, baik, selanjutnya ada prasasti Pandai yang bisa kita temukan di Museum Negeri Sumatera Utara, di mana prasasti batu dari Biara Baal 1 ini sebelumnya disebut dengan Batu Gana 1, yang dimana terdiri dari 10 baris tulisan yang sebagian besar telah aus. Aksara yang dipergunakan adalah Jawa kuno, sedangkan bahasanya adalah Melayu kuno. Seperti yang kita ketahui, yaitu prasasti Pandai ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di daerah Pandai, Sumatera Utara. Yang dimana prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa kuno Melayu pada abad ke-7. Yang dimana isinya yaitu tentang peringatan dan kutukan bagi siapapun yang tidak setia atau mengganggu kekuasaan Sriwijaya. Nah, kemudian prasasti Pandai ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir timur Sumatera ini berada di bawah pengaruh kuat Sriwijaya dan menjadi bukti penting perkembangan politik serta kekuasaan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Sekian video penelitian kami yang berada di Museum Negeri Sumatera dengan tema berbagai prasasti di Museum Negeri Sumatera sebagai dokumen dan sumber sejarah. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.